Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai everyone, siap izin memperkenalkan diri. Nama saya Siti Khairunisa dari jurusan PAIC semester 4, yang dimana saya akan mengerjakan tugas mata kuliah pengembangan kurikulum. Baik, di sini saya akan mencoba menjelaskan pembahasan mengenai tujuan kurikulum. Langkah pemasukan indikator pencapaian kurikulum. Langkah yang pertama yaitu pahami rumusan kompetensi dasar. Nah, setiap guru harus mengetahui KD yang harus dicapai pada setiap tingkatan kelas yang tertuang di dalam Permendikbud nomor 24 tahun 2016. Selanjutnya, yaitu pada langkah yang kedua, uraikanlah redaksi KD tersebut ke dalam komponennya. Nah, berdasarkan KD tersebut, uraian kemampuannya ini yang harus dikuasai oleh anak. Jadi, kompetensi utamanya yang harus dikuasai oleh anak ini adalah kemampuan menguraikan dan mengomunikasikan. Selanjutnya, pada langkah yang ketiga, yaitu dibuatlah spektrum kemampuan sesuai dengan komponen dari masing-masing komponen. Nah, kemudian ditentukanlah variasi pencapaian komponen tersebut. Nah, hal ini dilakukan untuk memberikan gambaran bagaimana proses pembelajaran ini dilakukan dan bagaimana teknik penilaiannya. Sebagai contoh, nah berdasarkan spektrum kemampuan anak, nampaklah bahwa untuk komponen pendapat pribadi dan isi buku sastra ini bersifat mutlak. Nah, artinya siswa ini harus benar-benar menyampaikan pendapat pribadinya, bukan pendapat orang lain. Dan benar pula yang disampaikan ini adalah isi buku sastra yang dibacanya. Sedangkan untuk kompetensi mengomunikasikan terdapat gradasi. Ada anak yang belum bisa terbata-bata, bisa belum runtut, bisa runtut, dan ada pula yang bisa runtut dan lancar. Nah, bisa juga dan sangat baik. Gradasi inilah yang dapat digambarkan dengan sebuah nilai. Demikian pula dengan kompetensi menguraikan, yaitu terdapat ada anak belum bisa menguraikan, bisa belum terurai lengkap, bisa terurai lengkap, bisa terurai rinci, bisa pula terurai rinci sesuai kronologi. Nah, indikator pengetahuan yaitu menguraikan dan indikator keterampilan mengomunikasikan dapat saja dibedakan. Nah, sehingga didapatlah deskripsi kemampuan anak secara pengetahuan dan keterampilan. Sehingga jika dibutuhkan, terdapatlah dua nilai angka, yakni nilai pengetahuan dan nilai keterampilan. Pada langkah yang keempat, yaitu susun indikator pencapaian kompetensi dan langkah guru untuk mengetahui pencapaian tersebut. Nah, berdasarkan variasi kemampuan siswa tersebut ini kemudian disusunlah dengan tanda-tanda pencapaian kemampuan siswa secara pengetahuan dan keterampilan. Nah, indikator ini dapat dijadikan daftar checklist capaian kompetensi setiap siswa untuk memudahkan melihat sebaran capaian kompetensi pada peserta didik. 5. Itu penggunaan indikator di dalam proses pembelajaran berdasarkan dengan hasil penilaian terhadap pencapaian kompetensi berdasarkan indikator. Nah, akan diperolehlah kondisi siswa yang berbeda-beda. Nah, untuk itu perlu dilakukan tindak lanjut di dalam proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Nah, khususnya kepada para peserta didik yang belum mencapai KKM. Nah, proses pembelajaran ini terus berlangsung hingga peserta didik menguasai kriteria kompetensi minimal yang disyaratkan. Nah, kriteria seperti apa yang dianggap mencapai minimal? Nah, yaitu ditentukan oleh guru setelah melihat kemampuan anak sesuai indikator. Selanjutnya, pada langkah yang keenam, yaitu jaga konsistensi capaian kompetensi, bukan capaian angka. Nah, kriteria
kriteria ketuntasan minimal KKM ini adalah capaian kompetensi yang harus dikuasai oleh peserta didik. Nah, perlu kita ingat, bukan capaian angka, tetapi capaian kompetensi. Dalam hal ini, yang dimaksud KKM ini adalah peserta didik ini mampu menguraikan pendapat pribadi tentang isi buku sastra itu dengan uraian yang rinci. Nah, itulah kriteria kemampuan minimal yang harus dikuasai oleh peserta didik. Jika siswa belum menguasai kompetensi itu, maka belumlah mencapai KKM. Nah, kriteria itulah yang kemudian dikonversi ke angka. Berapa angkanya? Nah, silahkanlah guru yang menentukan, misalnya dengan pembobotan. Katakanlah angka untuk KKM itu bobotnya 70. Jadi, andaikan peserta didik ini dikatakan memiliki nilai 70, berarti peserta didik ini mampu menguraikan pendapat pribadi tentang isi buku sastra dengan uraian yang rinci. Nah, bisa saja kemampuan peserta didik ini ternyata di atas kriteria minimal. Misalnya, peserta didik ini bisa menjelaskan secara menarik, tentu lebih nilainya ini lebih tinggi. Apalagi kalau selain menarik juga penuh dengan percaya diri. Hal ini bermakna bahwa kriteria pencapaian kompetensi minimal ini adalah kewajiban guru untuk membuat peserta didik yang paling tidak bisa untuk mencapai kemampuan tersebut. Jadi, gurulah yang harus bekerja keras membimbing siswa mencapai kriteria pencapaian kompetensi minimal. Selanjutnya, pembahasan mengenai cara merumuskan tujuan kurikulum. Nah, mengacu kepada konsep Hilda Taba Nasution, dikemukakan sejumlah petunjuk di dalam perumusan tujuan kurikulum, yaitu yang pertama, mengandung unsur proses dan produk. Nah, proses ini maksudnya adalah kerja yang dilangsungkan, sedangkan produk adalah hasil kerja. Yang kedua, yaitu tujuan yang sifatnya umum dianalisislah menjadi lebih spesifik, sehingga perilaku yang dikehendaki ini lebih jelas. Selanjutnya, yang ketiga, yaitu menyatakan pengalaman yang diperlukan untuk mewujudkan kegiatan itu. Yang keempat, bersifat realistis. Nah, di mana perilaku yang diharapkan itu dapat diwujudkan. Sebuah rumusan tujuan ini biasanya mengandung kata kerja yang akan menyatakan kegiatan apa yang dilakukan di dalam sebuah pembelajaran. Nah, kata kerja ini menggambarkan kompetensi atau kemampuan yang akan dinyatakan oleh peserta didik sebagai hasil belajarnya. Jika kita hendak merumuskan tujuan di dalam pembelajaran, kata kerja yang kita gunakan ini harus lebih spesifik atau konkret. Nah, terukur jika ingin kegiatan dilakukan dengan lebih tepat. Sedangkan menurut Robert F. Mezer Nasution, jika kita hendak merumuskan tujuan pembelajaran, prinsip perumusan hendaknya memenuhi kriteria berikut. Yang pertama, yaitu tujuan itu harus dinyatakan secara spesifik di dalam bentuk kelakuan yang diamati dan diukur sampai di mana tujuan itu tercapai. Yang kedua, yaitu harus dinyatakan di dalam kondisi apa tujuan itu tercapai. Selanjutnya, yang ketiga, harus dinyatakan kriteria tingkat keberhasilan peserta didik di dalam belajar. Yang keempat, kata kerja yang digunakan harus konkret, seperti menuliskan, menyanyikan, menghitung, memecahkan soal, atau membandingkan. Selanjutnya, pembahasan mengenai ciri komponen tujuan kurikulum. Kurikulum merupakan suatu program yang dimana dimaksudkan untuk mencapai tujuan pendidikan. Nah, tujuan itulah yang dijadikan arah atau acuan segala kegiatan pendidikan yang dijalankan. Berhasil atau tidaknya program pengajaran di sekolah dapat diukur dari seberapa jauh dan seberapa banyaknya pencapaian tujuan-tujuan pendidikan yang akan atau harus dicapai oleh lembaga pendidikan yang bersangkutan. Meskipun rumusan tujuan pendidikan dari suatu negara dengan negara lain berbeda, tetapi sebenarnya memiliki esensi yang sama secara umum. Menurut Sadullah,
1994 yang mengutip pendapat Hamel, tujuan pendidikan secara universal akan menjangkau 3 jenis. Nilai utama yaitu yang pertama, otonomi, yang memberikan setiap individu dan kelompok untuk memiliki pengetahuan dan kemampuan yang memungkinkan mereka mengelola kehidupan mereka sendiri. Yang kedua, equity, yaitu kesetaraan. Nah, di dalam kesempatan berpartisipasi di dalam kehidupan budaya maupun ekonomi, dengan jalan memberikan kepada mereka dasar-dasar pendidikan yang setara. Yang ketiga yaitu survival, memberi izin kepada semua bangsa untuk menularkan dan memperkaya warisan budaya kepada semua generasi dengan memberikan panduan pendidikan untuk saling memahami. Nah, tujuan kurikulum ini biasanya terbagi atas 3 level atau tingkatan, yaitu yang pertama, tujuan jangka panjang atau AIMS. Tujuan ini menggambarkan tujuan hidup yang diharapkan serta didasarkan pada nilai yang diambil dari filsafat. Nah, tujuan ini tidak berhubungan langsung dengan tujuan sekolah, melainkan sebagai target setelah anak didik ini menyelesaikan sekolah, seperti bertanggung jawab sebagai warga negara, berbangsa Indonesia, dan sebagainya. Yang kedua yaitu tujuan jangka menengah atau goals. Tujuan ini merujuk pada tujuan sekolah yang berdasarkan pada jenjangnya. Terdapat tujuan sekolah SD, SMP, SMA, dan lainnya. Selanjutnya yang ketiga yaitu tujuan jangka pendek atau objektif. Tujuan yang dikhususkan dicapai pada pembelajaran di kelas. Nah, misalnya siswa ini dapat mengerjakan perkalian dengan betul. Nah, siswa ini dapat mempraktekkan sholat dan sebagainya. Selanjutnya, pada materi kurikulum mengandung aspek-aspek tertentu sesuai dengan tujuan kurikulum yang meliputi yang pertama yaitu teori, ialah seperangkat konstruk atau konsep, definisi dan preposisi yang saling berhubungan, yang menyajikan pendapat sistematik tentang gejala dengan menspesifikasi hubungan-hubungan antara variabel-variabel dengan maksud menjelaskan dan meramalkan gejala tersebut. Selanjutnya yang kedua yaitu konsep. Ialah suatu abstraksi yang dibentuk oleh generalisasi dan kekhususan-kekhususan. Nah, konsep ini adalah definisi singkat dari sekelompok fakta atau gejala. Selanjutnya, yang ketiga yaitu generalisasi. Adalah kesimpulan umum berdasarkan hal-hal yang khusus, bersumber dari analisis, pendapat, atau pembuktian dalam penelitian. Selanjutnya, yang keempat yaitu prinsip. Adalah ide utama atau pola skema yang ada di dalam materi yang mengembangkan hubungan antara beberapa konsep. Yang kelima adalah prosedur. Adalah suatu seri langkah-langkah yang berurutan di dalam materi pelajaran yang harus dilakukan oleh siswa. Yang keenam yaitu fakta. Adalah sejumlah informasi khusus dalam materi yang dianggap penting, terdiri dari terminologi, orang dan tempat, dan kejadian. Selanjutnya yang ketujuh yaitu istilah. Adalah kata-kata perbendaharaan yang baru, yang khusus, yang diperkenalkan di dalam sebuah materi. Selanjutnya yang kedelapan yaitu contoh atau ilustrasi. Ialah suatu hal atau tindakan atau proses yang dimana bertujuan untuk memperjelas suatu uraian. Selanjutnya yang terakhir yaitu definisi. Adalah penjelasan tentang makna atau pengertian tentang suatu hal ataupun suatu kata. Di dalam garis besarnya yaitu preposisi adalah suatu pernyataan atau teorem atau pendapat yang tidak diberi argumen. Cukup sekian dan terima kasih. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.